Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sesungguhnya ayat ini bila kita tadabburkan secara mendalam menjadi sesuatu yang cukup menjadi beban yang tidak ringan buat kita sekalian. Tetapi begitulah memang cara Allah mentarbiah kita, mendidik kita, membiasakan kita untuk selalu berusaha konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Agar menjadi lurus antara kata dan perbuatan. Dan kemudian pada akhirnya menjadi qudwah hasanah. Jadi contoh teladan bagi siapapun yang dengarkan perkataan kita, menjalankan perintah dan apa yang kita minta kepada mereka untuk dikerjakan dan diamalkan. Teman-teman sekalian, khani fillah rahimakumullah. Misalnya kita berbicara kepada murid pengajian kita, jamaah kita, pada mereka kita katakan ayyakuna laka wirdun yaumiyun min kitabillah. Hendaknya engkau memiliki wirid harian daripada Al-Quran, la yakillu an juz'in, minimal 1 hari tilawah Al-Quran tidak kurang dari 1 juz, yang berarti kurang lebih ada 20 halaman yang harus dibaca atau 10 lembar yang harus dilewati untuk mencapai target 1 juz membaca Al-Quran. Lalu kita katakan lagi kepada mereka, wajtahid alla takhtima fi akthar min syahrin. Dan bersungguh-sungguhlah agar bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Wala fi aqalli min 3 ayyamin. Tapi jangan juga menghatamkannya kurang dari 3 hari. Ini tentunya merupakan satu perkataan, ucapan, kalimat yang kita sampaikan kepada murid pengajian kita, jamaah pengajian kita. Sesuatu yang cukup berat mas'uliyahnya pada diri kita yang menyampaikan pesan tersebut. Akan tetapi ada hikmahnya ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita memiliki ikatan moral, memiliki kesadaran untuk bisa menjalankannya agar sesuai antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Lalu persoalannya adalah bagaimana kita bisa konsisten tilawah Al-Quran 1 juz setiap harinya agar bisa menghatamkan di setiap bulannya. Maka teman-teman sekalian, khani fillah rahimakumullah, ini hanya sekedar tips ya, pengalaman yang mungkin barangkali ada manfaatnya. Jadi cobalah memulai tilawah Al-Quran sesuai dengan tanggal yang ada, lalu disesuaikan dengan juz yang kita baca.
Kalau kita mulai dari tanggal 1, maka kita juga memulainya dengan juz 1. Tanggal 2 kita membaca juz 2. Tanggal 3 kita membaca juz 3. Tanggal 4 kita membaca juz 4. Tanggal 5 kita membaca juz 5. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka pengingatan tanggal-tanggal tersebut untuk kemudian kita baca sesuai dengan juznya, insya Allah akan menjadi self control buat kita, bahwa saya harus menyesuaikan membaca 1 juz Al-Quran sesuai dengan tanggal yang lewat, yang berlalu. Apakah itu tanggal-tanggal Hijriyah, tanggal-tanggal Masihiyah, mau menggunakan kalender tanggal Hijriyah, kalender tanggal Masehi, silahkan disesuaikan keinginan masing-masing, kemudahan masing-masing untuk mengingatnya. Dan jika ini benar-benar dijalankan secara konsisten, insya Allah akan terjaga tilawah Quran kita 1 hari tidak kurang dari 1 juz dan bisa menghatamkannya dalam waktu sebulan. Yassaranallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.